Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan tema Wawasan Nusantara dalam Pandangan Mahasiswa Zaman Sekarang. Kita langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang tentang diri dan lingkungan sebagai satu kesatuan wilayah, bangsa, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Intinya, wawasan Nusantara menekankan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang harus dijaga keberlanjutan, persatuan, dan rasa kebangsaannya. Bagi mahasiswa, wawasan ini menjadi fondasi dalam memahami identitas nasional di tengah perkembangan zaman. Yang kedua, mengapa wawasan Nusantara penting bagi mahasiswa? Mahasiswa adalah generasi muda yang akan memimpin bangsa di masa depan. Dengan memahami wawasan Nusantara, mahasiswa dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, memiliki kesadaran kebangsaan, menjaga persatuan di tengah keberagaman, mampu bersaing di dunia global tanpa kehilangan identitas. Aktif sebagai agen perubahan yang berwawasan nasional. Yang ketiga, pandangan mahasiswa zaman sekarang terhadap wawasan Nusantara. Yang pertama, lebih kritis dan terbuka. Mahasiswa saat ini hidup di era digital dan memiliki akses informasi yang luas. Mereka melihat wawasan Nusantara bukan hanya nilai historis, tetapi sebagai konsep yang harus diimplementasikan secara relevan di era globalisasi. Kedua, mengutamakan keberagaman dan toleransi, dan generasi mahasiswa sekarang lebih akrab dengan keberagaman budaya, suku, bahasa, dan agama. Mereka memandang wawasan Nusantara sebagai prinsip untuk menghargai perbedaan, melawan diskriminasi, membangun keharmonisan di lingkungan kampus. Yang ketiga, nasionalisme yang fleksibel. Nasionalisme mahasiswa tidak hanya ditunjukkan dengan simbol atau upacara lagu kebangsaan, tetapi melalui yang pertama prestasi akademik, yang kedua inovasi teknologi, yang ketiga karya kreatif, yang keempat kontribusi sosial dan lingkungan. Mereka mengutamakan aksi nyata dibanding seremonial. Tantangan era digital, mahasiswa menyadari bahwa teknologi dan media sosial dapat memperkuat persatuan, tetapi juga memicu yang pertama, hoaks, polarisasi, konflik identitas. Karena itu, wawasan Nusantara dipahami sebagai panduan untuk bersikap bijak, menyaring informasi, dan tetap menjaga persatuan. Yang berikutnya, implementasi wawasan Nusantara oleh mahasiswa. Yang pertama, dalam kehidupan kampus, mengikuti organisasi yang beragam, berpikir kritis namun tetap cinta tanah air, mengadakan kegiatan yang mempromosikan budaya daerah. Yang kedua, dalam dunia digital, mempromosikan konten positif tentang Indonesia, tidak menyebarkan provokasi, menjaga etika berkomunikasi. Yang ketiga, dalam masyarakat, ikut mengabdikan masyarakat, mengajar di daerah terpencil, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Yang keempat, dalam bidang akademik, mengembangkan penelitian yang bermanfaat bagi bangsa, inovasi yang mendukung kemajuan Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh kasus nyata yang mencerminkan penerapan wawasan Nusantara di kalangan mahasiswa masa kini. Yang pertama, kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Di era digital, mahasiswa dihadapkan pada arus informasi yang masif. Tantangan,
Beberapa mahasiswa mungkin secara tidak sadar menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian yang berkaitan dengan suku, agama, ras, atau antar golongan yang dapat memicu perpecahan dan menggerus rasa persatuan. Lunturnya identitas bangsa akibat pengaruh ideologi transnasional juga menjadi ancaman nyata. Penerapan wawasan Nusantara. Mahasiswa yang memahami wawasan Nusantara akan menggunakan media sosial secara positif untuk membuat konten edukasi tentang persatuan, keragaman budaya Indonesia, dan melawan disinformasi. Mereka bertindak sebagai agen perubahan yang mempromosikan sikap toleran terhadap perbedaan. Di sini saya mengambil kesimpulan, wawasan Nusantara dalam pandangan mahasiswa zaman sekarang bukan lagi sekedar konsep teori, tetapi nilai yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.